Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan menerobos bagian yang kedua. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita untuk melangkah itu tidak sembarangan. Mesti kita teliti, cermat, dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Saudara kasih Tuhan, memang tabung yang diisi minyak atau tanduk yang diisi minyak itu untuk mengurapi. Samuel diperintahkan ke rumah Isai sebab ada satu anaknya yang dipilih untuk menjadi raja. Saudara kasih Tuhan, ternyata untuk bisa menerobos itu sebuah pilihan. Tetapi Samuel tidak sekedar dia asal mengurapi salah satu anaknya. Itu pun dia harus hati-hati. Anak yang mana yang dipilih Tuhan, bukan apa yang sesuai dengan hati daripada Samuel. Sehingga sampailah dalam pilihan itu kepada seorang yang tidak masuk hitungan sebenarnya, yaitu yang bernama Daud. Begitu juga kita menerobos. Untuk kita menerobos, kita tidak sembarangan. Ketika Daud itu akan mengalahkan Goliat, dia mencari batu di dasar sungai. Tidak semua batu di dasar sungai, tidak semua batu yang ada di dasar sungai lalu dia mengambil begitu saja. Otomatis dia memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dalam berjalan menerobos bersama dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan menyertai, tapi untuk melangkah, memilih, itu pun harus bijaksana, cermat, sesuai dengan rencana dan keputusan Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan yakinilah bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk maju dan meraih posisi yang Tuhan inginkan kita berada. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu." Jadi saudara pengasih Tuhan, kita adalah orang pilihan Tuhan, bukan kita memilih, tapi Tuhan memilih kita. Dan kalau Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita, pasti itu akan terjadi. Karena Tuhan menyertai. Orang-orang pilihan Tuhan itu orang yang disertai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus menyertai hidup kita, otomatis kita ini adalah orang yang mampu menerobos, maju ke depan, dan meraih kemenangan dan kedudukan posisi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara katakan, kalau saudara baca di dalam Matius 28 ya, Matius 28 dikatakan, saudara kasih Tuhan, bahwa kalau kita ini pergi, Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus akan membawa kita dalam mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu takut dalam hidup ini, karena Tuhan itu betul-betul menyertai hidup kita, karena Dia memilih kita. Kalau kita melihat seperti ini, otomatis kemajuan perjalanan kita adalah perjalanan kemenangan. Terobosan kita adalah terobosan untuk meraih sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ini yang harusnya kita ngerti di dalam hidup ini, bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi saudara pengasih Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, bahwa kita tidak perlu takut dengan apa yang ada di depan kita. Perperangan perlu terjadi, meraih berlomba perlu terjadi,
Tapi garis akhir, ada bagian dari setiap kehidupan kita, ada mahkota yang Tuhan sediakan. Jangan takut dan gentar, Tuhan telah memilih hidupmu. Jangan takut dan gentar, Tuhan telah menetapkan engkau. Jangan takut dan gentar, engkau pasti berbuah, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Jadi saudara Tuhan, Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Sehingga kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17 ayat ke-45b, dikatakan, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa siapa saudara? Saudara biji mata Tuhan. Saudara adalah orang yang ada dalam tangan Tuhan. Dan pastilah saudara akan menang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Buat hidup kami yakin Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, dan pasti Tuhan menyertai untuk kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Dan tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman. Haleluya.